Support sedulur DTC. Semangat untuk kami. Terima kasih. Salam lestari. Halo lor, kembali lagi di Diah Tomblok Channel. Masih bersama saya Diah dan Mas Bojo, Mas Alex Puji Winarto. Nah Mas, jenengan tadi kan cerita sama aku, katanya jenengan dapat kiriman dari subscriber setia Diah Tomblok Channel, Mas Randy Anggrayawan kalau nggak salah ya. Itu menyampaikan bahwa di YouTube ada berita tentang kesurupan massal usai tebang pohon tua di Temanggung, Jawa Tengah gitu. Nah ini kita mau bahas itu Mas, siapa tahu Mas Alex punya pengalaman tentang kesurupan gitu. Oke. Gimana Mas? Jenengan tahu pohonnya enggak toh? Iya enggak lah. Itu katanya jalur itu. Iya tapi di sepanjang itu waktu itu kan banyak banyak pohon, dan pohon itu juga enggak cuma satu dua yang ada dalam tanda kutip penghuninya. Jadi aku yang enggak hafal gitu. Tapi fenomena tentang kesurupan ini kan sebenarnya masih dibutuhkan penelitian yang lebih mendalam gitu, karena ada dua sisi untuk mendekatinya, yaitu secara mistis ataupun secara psikologi gitu. Nah ini aku tanya sama kamu, misalnya begini, kamu bareng-bareng sama temenmu ke mall, nah kemudian melihat baju, salah satu bilang, ih baju ini bagus, kamu kira-kira terpengaruh nggak? Terpengaruh. Kemudian kamu bayangin, kamu ikut demo, ini sekarang jumlahnya lebih banyak lagi, panas, suasananya panas, lapar, ada aura kemarahan. Nah salah satu kemudian teriak bakar, kamu jadi gimana? Ya emosi lah. Nah sama. Jadi kalau di psikologi itu ada yang disebut psikologi massa. Jadi kalau kamu amati, kesurupan itu bisa menular. Jadi kalau orang rame-rame salah satu kesurupan, maka ada peluang orang lain kesetrum gitu loh. Ikut gitu. Nah, itu kalau dari psikologi kita bisa menyebutnya ini psikologi massa. Tapi kalau dari segi mistis berarti ada banyak jin gitu. Paham maksudnya? Nah, bisa nggak satu pohon itu dihuni lebih dari satu jin? Bisa. Bisa wong di pohon growong di mana? Kerinci. Oh, Kerinci. Itu bukan hanya satu desa itu, kalau menurutku itu malah sekota itu di situ semua gitu. Jadi karena apa? Karena dimensinya beda, kita melihatnya hanya sebilah keris. Tapi keris ini cukup luas untuk dihuni misalnya 100 jin, bisa aja. Dimensinya beda. Itu kalau dari sisi mistis gitu. Nah itu ini Mas, biasanya kan kalau apalagi kalau pohon-pohon tua gitu, itu kan kalau mau ditebang itu biasanya kan ada ritual-ritualnya dulu gitu. Nah itu mungkin apa karena nggak ada ritual dulu? Apa ada jaminan kalau pakai ritual itu pasti beres? Ya nggak tahu juga, tapi kan yang aku tahu gitu loh, yang aku tahu itu kan biasanya kalau mau menebang pohon yang tua gitu atau mau memindahkan batu yang besar gitu kan ada kayak ritualnya gitu loh Mas. Ya sama seperti begini, ini sama manusia aja ya. Kamu misalnya butuh surat ke kelurahan, kemudian kamu minta tolong Pak Lurah, ya besok
di anu ya, ambil ke sini, besoknya belum sempat, wah ini sibuk, besoknya lagi ini apa gitu. Apa yang bisa kamu lakukan? Ya menunggu surat itu jadi, Yang ya ke situ, benar. ke situ. Bukan jalan pintas. Bukan jalan pintas. Aku nggak kepikiran jalan Bukan pintas. jalan pintas. Wah ini paling butuh amplop. Katakanlah kalau kamu kena tilang polisi, apa kamu akan ya sudahlah sidang? Apa kamu berpikir jalan pendeknya? Ya kalau polisi itu jalan pendeknya. Jalan pendeknya kan. Nah sekarang kalau kamu pikirkan jalan pendeknya, baik kamu ataupun polisi ini ketagihan tidak? Iya. Nah sama gitu, sama. Jadi kalau si jin ini kita suruh pindah, kemudian dia minta apa kita kasih, ya oke lah, saya tidak mempermasalahkan itu musyrik atau tidak, itu bukan bagian saya, itu bagian orang lain lagi ya. Tetapi yang jelas yang aku ketahui loh ya, sesaji ataupun hal-hal yang bisa diartikan sebagai satu kompensasi itu menimbulkan ketagihan baik pada manusia maupun pada jinnya. Sekarang aku tanya, kita kasih sesaji, nah jinnya pergi, pohon ditebang, tek 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 tek, sudah selesai. Kemudian pohon ini dibuat rumah. Rumah itu masih bisa didatangi lagi nggak? Ya masih. Supaya apa? Dikasih sesaji lagi. Dikasih untuk sesaji lagi. Biar disuruh pergi. Itu Nanti begitu lagi. Dan dia juga bisa ngomong sama teman-temannya. Ayo ikut aku ke sana. Nanti kita bikin kacau, kita bikin kesurupan, kita bikin apa supaya mereka bisa kita suruh. Ingat, bukan sesajinya loh. Yang penting bagi jin itu bukan sesajinya, tetapi bahwa kita menuruti perintah mereka. Itu kemenangan jin di depan Tuhan terhadap kita gitu. Nah, itu makanya aku kalau disuruh ngusir orang kesurupan apa-apa, aku nggak pernah mau sesaji gitu. Nggak mau aku. Terus caranya piye? Ya diajak gelut. Udah selesai gitu loh. Oh, jinnya pergi dengan sendirinya gitu. Iya, kalau jinnya nggak pergi, aku yang pergi gitu. Maksudnya aku pergi itu gini loh. Aku tinggal bilang aku nggak kuat gitu. Oh. Iya, Aku nggak kuat, coba cari yang lain yang lebih mampu. Tapi aku nggak kuat gitu. Bukan begini. Ini aku nggak kuat. Dia maunya pergi pakai sesaji, tidak. Saya tidak akan begitu. Gitu. Karena menurut visi saya sendiri ya, visiku sendiri, itu nggak baik gitu ya. Nah, adapun orang lain punya pendekatan lain, itu monggo. Karena sesungguhnya itu makanan nggak dimakan sama dia. Ini begini, pengalamanku pertama kali lihat orang kesurupan itu ketika aku masih sangat kecil, masih umur berapa ya? Berapa, Mas? Masih balita kali ya. Balita? Masih balita kayaknya, masih kecil sekali. Aku terus dibawa masuk. Kok jenengan masih ingat? Ingat, balita? masih ingat. Oh iya? Iya, ingatanku itu kan bisa menjangkau sampai balita. Oh gitu? Aku aja nggak ingat kok. Nah, kamu makanya nggak jelas kok bisa nggak ingat, itu menurutku aneh. Jadi begini, pada suatu malam di depan rumah ini nih, dulu itu kan belum diaspal, itu masih jalan makadam, jalan tanah yang dikeraskan. Suatu malam itu tiba-tiba ada orang teriak-teriak. Ini ibu-ibu tua ini yang teriak-teriak ini. Nah, suaranya itu berubah menjadi suara gadis remaja. Gitu. Dan dia mengaku namanya itu Tintin Sumarni.
Titin Sumarni itu adalah bintang film zaman kuno. Gitu. Nah dia bilang jenengku Titin Sumarni ini dan sebagainya. Nah dia Suaranya itu tuh bisa suaranya berubah. remaja gitu. Iya. Terus dia dipegangi 5 orang itu, laki-laki semua. Itu dia gerak sedikit orangnya terlempar semua. Terus tahu nggak apa yang dia makan? Apa? Kotoran kuda. Dari situ kan nggak salah kalau aku kemudian sampai tua, sampai umur segini ini menyimpulkan sebenarnya sesaji itu tidak dia makan, karena yang dia makan kotoran kuda gitu loh. Waktu aku merasa masuk desa gaib, itu yang diternak itu juga serangga-serangga yang kita nggak makan, kayak kelabang, kayak Kecoa, luweng, kecoa itu kan kita nggak makan. Saya makan serangga, tapi serangganya kan belalang, kumbang kan gitu, kan pilih-pilih tetap. Ya percuma juga ya, bener ya, berarti jinnya itu cuman ada kayak kemenangan Iya. manusia menuruti keinginannya Iya. gitu ya. Itu kemenangan secara hakikat itu begitu. Kita sudah disuruh-suruh sama mereka gitu. Kalau di gunung pernah mengalami kasus kesurupan gitu enggak? Pernah itu di Merapi yang udah beberapa kali aku ceritakan. Terus waktu di Lawu itu bukan mendaki tapi aku bertapa. Dimintai tolong sama Mbok Yem, Mas, ayo lo, ana wong kesurupan yang kepatian, ditambani. Tapi saya bersikeras, saya nggak akan Ngobatin. saya nggak akan mau. Lo kenapa? Ya sudah tahu itu tempat sakral, kenapa dipakai pacaran? Loh, anu toh Mas, pacaran toh Mas, delengen wae. Loh, apa sampean bisa deleng? Tidak. Tetapi kalau terjadi sesuatu di kepatian berarti ada pelanggaran. Pelanggaran yang salah satu pelanggaran yang tidak disukai oleh mereka di sana itu, di kepatian Lawu itu, tetapi banyak dilakukan pendaki. Kira-kira kan itu. Masa orang minum di situ terus kesurupan kan tidak gitu. Berarti yang itu ya, cowok cewek gitu Cowok ya. cewek gitulah, entah pada ngapain itu kesurupan itu pernah, tapi aku nggak nolong, tapi akhirnya juga sembuh sendiri kok itu. Jadi cuman aku nengok, jadi aku cek memang benar, jadi si cewek ini kejang-kejang itu loh, kejang-kejang, terus matanya mendelik begitu, dan dia berteriak-teriak, tapi teriakannya itu nggak jelas, jadi teriakannya cuma wah wah wah, kayak yang memasuki itu bukan jin tingkat tinggi. Kalau jin tingkat tinggi itu kan bisa ngomong. Nah ini enggak, jadi kayak monyet lah, jadi kayak monyet malah wow gitu. Kadang-kadang dia garuk-garuk badannya gitu, tuh kecang-kecang lagi lah si cowok ini bingung gitu. Terus aku melipir pergi lagi kembali ke gubukku ya, malas menolongnya. Karena waktu itu temanya itu saya bertapa gitu. Kalau saya bertapa berarti kira-kira etikanya saya berada di pihak orang yang datang atau berada di pihak tuan rumah. Ya tuan rumah. Ya di tuan rumah. Salah lagi nanti kalau aku nolong, kamu itu malah kamu tolong, malah salah aku. Padahal mereka melakukan Karena mereka yang salah gitu ya, kecuali mereka nggak salah. Nah kemudian yang agak ajaib lah kalau menurutku, apa ya, kalau bahasanya sekarang itu agak wow itu di Merbabu. Jadi waktu itu aku solo hiking. Nah Tahun berapa Mas? Solo hiking tahun ya sebelum tahun 90 itu. Bentar. Caranya mengingat-ingat tahun itu, kalau aku kan sudah menikah belum waktu itu.
kayaknya sudah menikah, berarti ya tahun 88 atau 89 ya. Aku naik. Nah, karena nggak punya tenda, itu modelnya kan kita jalan terus tiduran. Kalau sudah nggak capek jalan lagi. Nah, salah satu tempat favorit untuk meninggalkan tas, kemudian istirahat, karena kalau pengalaman kita sebagai pendaki kan kita nggak pernah meninggalkan tasnya di bawah orang kan nggak pernah toh. Jadi aman-aman saja kan begitu. Nah, ketemu sama seorang pendaki yang juga solo, tetapi juga ada rombongan orang lain. Jadi ada beberapa kelompok pendaki gitu. Nah, Watu Gubuk itu kan hanya bisa dipakai ya sekitar 4 orang lah, 4 orang ya, sisanya kan pada berkerumun di luar. Nah, karena aku datang duluan, aku berada di situ lebih dulu. Nah, kemudian datang si pendaki solo ini. Aku lupa ya, dia itu dari mana ya, dari Magelang atau dari mana ya, tapi itu termasuk lereng, termasuk lerengnya Merbabu, berarti kan bukan Solo. Berarti kan sekitar Magelang atau Salatiga, kayaknya Magelang deh, kayaknya Magelang. Nah, yang di luar itu yang dari Solo, ada yang dari Salatiga gitu, beberapa orang itu di luar. Nah, setelah kita istirahat sejenak itu masih gelap. Kita melanjutkan jalan sampai ke Pemancar. Nah, sampai di Pemancar itu rombongan yang banyak tadi, yang dari Solo, dari Salatiga itu sudah berjalan duluan. Nah, tinggal aku berdua sama si Solo hiking lagi. Si pendaki Solo ini, jadi sama-sama Solo ini. Sampai di Pemancar, habis Pemancar itu kan turun sedikit. Nah, dulu yang disebut jembatan setan itu gitu. Kalau sekarang kan yang mau sampai ke Kenteng Songo itu, nah yang tebing itu, dulu yang disebut jembatan setan itu tempat itu. Kenapa disebut itu? Karena memang ada setannya, gitu. Nah, kita jalan, dia di depanku. Nah, aku lihat badannya itu, dia tasnya ditinggal di Watu Gubuk. Nah, tasku aku bawa gitu, karena aku berencana untuk nyebrang. Jadi nanti pulangnya turun lewat Telo kan gitu, supaya bisa dapat Puncak Sarip terus Kenteng Songo terus langsung turun, nggak usah balik lewat tebing-tebing itu. Nah, ini orang nggak bawa tas tapi kok badannya bisa kayak berat gitu. Nah, kita menyusuri ini toh, punggungan yang kiri kanan jurang itu toh. Rupanya rombongan yang tadi sama-sama di Watu Gubuk nunggunya di Puncak Geger Sapi, bukan nunggu kami sih, tapi mereka istirahat di sana. Nah, aku agak jauh di belakang si orang ini. Jadi kenapa aku berkesan sama orang ini karena menurutku waktu itu dia itu kayak Batman. Kok bisa? Nah, kan dia pakai jaket, tapi pakai sarungnya itu diikatkan kayak anak-anak itu. Nah, ini kena angin itu kan lepet-lepet, kayak Batman ini orangnya, aku pikir begitu. Nah, sampai di Puncak Geger Sapi itu ributlah mereka. Yang rombongan yang lebih dulu itu, karena mereka melihat si orang pendaki Solo itu si Batman, pendaki Batman yang badannya membungkuk-bungkuk itu gendong perempuan tua gitu loh. Tapi aku nggak lihat, aku itu di belakangnya itu loh nggak lihat. Tapi justru orang banyak itu yang lihat gitu. Mas, kue gendong anu mas. Waktu itu di situ terkenalnya setan gendong kalau nggak salah. Hantu gendong. Hantu gendong apa setan gendong itu loh. Mas, kue gendong mas, setan gendong mas.
dia kan nggak bisa lihat juga, tapi kan terasa kayak berat gitu loh. Dan dia bersikeras enggak mana nggak ada kok gitu. Ya yang lain tuh pada lihat tenan lah kuwi lo gitu. Katanya itu pakainya bajunya putih lusuh. Nah kemudian setelah diramaikan orang-orang ini, si nenek ini melorot turun, gitu. Dan jalannya, tapi waktu itu belum ada sebutan suster ngesot. Mungkin karena dia juga bukan suster si nenek ini, jadi pakaiannya ya memang putih lusuh. Nah terus dia berjalan ngesot kembali ke atas, bukan kembali ke bawah. Jadi cerita yang berkembang di kalangan pendaki itu, ini hantu yang malas jalan. Jadi dia ada di puncak Kenteng Songo, nanti dia turun nyegat pendaki, mungkin di situ untuk dulan-dulan atau apa, pulangnya itu dia minta digendong gitu, nempel gitu. Nah, yang aneh yaitu aku nggak lihat. Nah, karena mereka ini semua lihat, itu ada kalau 6 atau 7 orang itu lihat semua. Dan ini ribut. Mereka memutuskan untuk sudah mas duluan aja duluan. Mereka tetap di situ. Nah si pendaki Batman ini karena dia nggak merasa apa-apa, cuman mungkin apa ya? Jadi berat. Gitu. Perasaannya berat itu mungkin karena capek atau karena apa? Karena oksigen yang kurang. Karena itu kan ketinggiannya sudah 3.000-an di situ itu. Nah dia tetap naik. Nah kami mengikuti di belakangnya. Aku sekarang bareng sama rombongan yang ramai itu. Sepanjang jalan itu mereka bilang sumpah ini aku lihat. Ya aku bilang aku gak lihat ya mas. Ya berarti sampean sing bejo. Nggak lihat itu. Terus aku tanya mukanya kayak apa sih? Yo nggak karu-karuan, maksudnya nggak karu-karuan itu apa keruak-keruak? Enggak, ketok tuwek banget gitu loh mas. Gitu. Ketok. Tapi matanya itu mata jahat gitu loh, gitu. Mereka bilang begitu. Nah si pendaki Batman ini sampai ke puncak Sarip duluan. Kita ada ya kira-kira 10 meter lah, 10 meter. Baterai masih menjangkau, kan malam tuh. Baterai masih menjangkau. Dia tiba di puncak Sarip itu tiba-tiba dia itu kayak kejang, wah, lebak, pingsan. Satu orang. Iya yang Batman itu. Oh yang Batman. Jadi yang tadi digendongin itu sampai di situ tuh pingsan. Nah terus pegang orang-orang itu kita tolong. Ya bingung lah, ada yang membaca ayat-ayat, terus sisanya ngerokin gitu. Sampai akhirnya bisa sadar. Jadi dia sadar itu ketika matahari terbit. Ya nyesel juga kita nggak bisa enjoy melihat matahari terbit sambil ngerokin. Mana asiknya gitu. Jadi ini fenomena kesurupan yang lain gitu. Jadi kesurupan itu tidak selalu sadar, matanya mendelik terus teriak-teriak, karakternya berubah. Nggak juga, yang si pendaki Batman ini malah pingsan gitu. Nah begitu sadar paginya kan kita tanya, itu katanya susternya, si nenek ngesot itu, si hantu gendong itu mendatanginya lagi dari Kenteng Songo itu, tapi dia bukan ngesot tapi terbang. Nah di depannya baru dia ngesot tapi cepat. Tiba-tiba itu kayak dia sudah dipeluk itu tuh. Dia merasa kejang itu, terus udah nggak inget apa-apa gitu. Mas, nek kesurupan kayak gitu, kalau misalnya tidak ditolong gitu, maksudnya atau telat menolongnya gitu, itu apakah bisa mengakibatkan celaka gitu mas? Wah kalau itu aku yang nggak tahu, karena aku belum pernah mengalami kesurupan, melihat kesurupan yang tidak tertolong gitu loh. Terus jadinya gimana ya, belum pernah lihat. Dan kalau belum pernah lihat ya nggak berani ngomong.
nanti jadinya kan asumsi nanti. Terus gini, ini dengar-dengar juga orang yang sudah pernah kesurupan itu jadi lebih gampang untuk Iya. kesurupan. Iya, kalau itu ya. Itu kenapa? Kalau secara mistis kan gini ya, tadinya pintu kita tertutup, kemudian rumah kita itu tertutup ya tadinya, kemudian kita bikin pintu dan kita bisa melihat keluar. Ketika kita bisa melihat keluar, yang di luar pun bisa melihat kita. Lebih jauh kalau kita nggak kuat, maka dia bisa masuk ke rumah kita, kan gitu. Jadi mereka yang pintunya sudah terbuka, otomatis itu menjadi lebih mudah untuk dimasukin gitu. Itu kalau secara mistis ya. Nah kalau secara psikologi, karena kadang-kadang kesurupan itu bukan kesurupan loh, paham maksudnya? Enggak. Jadi begini, dulu waktu masih mahasiswa IKIP, aku kan sering jadi panitia ospek itu. Ospek. Ospek itu. Nah, tahu nggak aku bagian apa? Enggak. Nangani orang kesurupan. Oh. Karena mereka itu biasanya kan mengadakan julid malam. Iya. Nah, ini menurutku aneh-aneh Serem aja. itu, aku enggak suka. Mereka bikin acara tetapi tidak bisa mengantisipasi apabila terjadi sesuatu. Nah, setiap tahun itu pasti ada yang kesurupan. Nah, kan setiap tahun aku yang jadi ini tukang tukang nangani orang kesurupan. Ternyata nggak semuanya itu peristiwa mistis. Terus? Ada yang sebenarnya itu karena berpikir jalan pintas supaya tidak usah melanjutkan acara ospek. Oh, buat-buat gitu. Buat-buat. Ada yang di rumah ada problem, misalnya dimarahi orang tuanya atau apa, larinya ke situ. Gitu. Jadi nggak semuanya. Menurutku dari kasus yang kita anggap kesurupan, kira-kira 60%-nya itu nggak bener. Gitu loh. Itu semacam apa ya? Semacam terobosan kejiwaan si orang itu untuk, karena ada sesuatu yang terpendam maka keluarlah lewat itu. Gitu. Terus untuk mengetahui itu benar kesurupan atau itu hanya buat-buat aja, itu caranya gimana? Oh gampang, karena waktu kecil tadi aku sudah ketemu sama siapa? Titin Sumarni. Titin Sumarni. Makanannya apa? Kotoran kuda. Iya, jadi waktu itu kalau aku nangani pengen tahu ini kesurupan apa enggak, saya bilang sama orang lain, tolong carikan kotoran kuda, atau kalau nggak ada kotoran sapi, nanti tak kasihnya makan itu. Soalnya pasti suka, kalau kesurupan pasti suka. Nanti kalau nggak segera pergi, ya kita kasih itu, sembuh. Oh gitu. Berarti dia nggak kesurupan. Oh gitu. Jadi jangan begini. Kamu minta apa? Aduh, repot deh. Mintanya enak-enak ya. Kalau Gitu. kalau nggak kesurupan bener ya. Nggak kesurupan bener dan kesurupan bener sama aja mintanya. Kalau ditanya begitu, itu pasti mintanya yang bikin kita mumet, Repot repot gitu ya. gitu ya. Oke Lor, itu tadi ternyata Mas Alek punya kiat-kiat atau trik untuk mengetahui orang itu benar kesurupan atau enggak. Itu kuncinya kotoran kuda atau kotoran sapi. Jangan dicontoh ya, Lur ya. Tapi aku ada satu kesurupan yang nggak bisa nangani. Apa Mas? Kesurupan cinta. Gombal. Ini jam 10:30 malam loh ini loh. Gombal banget. Ya itu tadi Lor, pembahasan kita tentang kesurupan. Ternyata Mas Alek itu punya trik-trik kiat yang aneh menurutku. Jangan dicontoh ya, Lur.
Intinya untuk mengetahui orang itu benar kesurupan atau enggak itu kotoran kuda. Nah, kami juga mengucapkan terima kasih untuk Mas Randy Anggrayawan yang sudah menginformasikan bahwa di YouTube ada kesurupan massal usai tebang pohon beringin tua di Temanggung, Jawa Tengah gitu. Terima kasih sekali bagi sedulur semua yang punya info-info seperti itu juga bisa di-share ke kami. Nanti saya tanya ke Mas Alek karena pengalamannya Mas Alek itu juga sangat banyak. Jadi kadang Mas Alek itu lupa untuk menyampaikan ya Mas ya. Jadi kalau misalnya ada yang menyampaikan ini ada seperti ini lah, tanya Mas Alek pernah nggak ada pengalaman gitu lah, nanti kita bikin kontennya. Ya dengan catatan sebatas pengetahuan saya, sebatas yang saya alami, sebab saya tidak berani komen atau membahas sesuatu yang saya sendiri masih menduga-duga, itu terlalu berisiko gitu ya. Gitu. Jadi pembahasannya selalu sebatas apa yang saya ketahui, dan saya mohon maaf untuk kekurang pahaman atau keterbatasan pengetahuan saya gitu ya. Apalagi aku. Baik, terima kasih sedulur semua sudah menyaksikan Diah Tomblok Channel. Salam lestari.